Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhir zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min ummati khairil ummam amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi dzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bimayat. Alhamdulillah. Dengan keagungan Allah, sifat Rahman Rahim Allah begitu cinta, begitu sayang kepada kita semua. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, la tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya. Jangan menghitung-hitung yang lebih besar. Allah menciptakan kita saja yang sudah enggak asing lagi mayoritasnya. Allah menciptakan kepala kita, Allah menciptakan kuping kita, Allah menciptakan hidung kita, Allah menciptakan perut, Allah menciptakan tangan, menciptakan kaki. Coba kita pikirkan, kaki kita begitu indah, dibedakan kita kaki kita dengan kaki bebek. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita diciptakan oleh Allah, diberikan kita hidung, alhamdulillah. Allah menciptakan manusia lebih indah daripada makhluk-makhluk lain. Tidak diciptakan hidung kita seperti hidung monyet dan seterusnya. Ini perlu kita pikirkan. Ini perlu kita syukuri. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi kita kadang-kadang lupa. Kita kadang-kadang sepele. Sudah kita dikasih hidung indah. Wah, keinginan kita berlebih-lebih. Udah kita diberi tangan, diberi muka, justru diromak yang sudah Allah ciptakan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, selagi pemberian Allah layak dilihat, tidak boleh kita diutak-atik. Selagi pemberian Allah bisa digunakan, jangan sampai kita diutak-atik. Banyak orang kan ingin tinggi, disambung kakinya. Naudzubillah. Ini tidak boleh. Terkecuali tidak layak dilihat dan tidak bisa digunakan, ya silahkan saja. Itu pun kita ada aturan. Ada aturannya. Seperti kita ya mau mengganti tangan misalkan. Pun kita harus musyawarah dulu dengan ahli agama. Seperti apakah yang boleh dirubah seperti itu? Artinya apa? Ya artinya kita harus selalu bisa bersyukur, harus selalu bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Oleh karena itu, apapun itu tidak lepas daripada kita harus mempelajari, harus belajar tentang ilmu-ilmu keagamaan. Ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, yaitu adalah ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Karena tidak lepas daripada ilmu-ilmu itu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan saking pentingnya belajar, saking harusnya, saking perlunya kita untuk selalu mencari ilmu. Rasulullah telah bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah, tuntutlah, kejarlah ilmu itu. Jangankan berada di seputar kita, di kabupaten kita, di kecamatan kita, di kampung kita, di desa kita, di tetangga kita, di saku kita. Jangankan seperti itu, walau bisin, walaupun di negeri jauh, di negeri Cina sekalipun, di Timur Tengah sekalipun, dimanapun ilmu itu harus kita kejar. Saking perlunya belajar ilmu. Kenapa? Karena fa inna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena mencari ilmu itu adalah sangat diharuskan. Innal malaikata tabau ajnihata li talabil ilmi ridwan bima yahtub. Sehingga malaikat saja, makhluk yang suci, benar-benar begitu cinta, begitu ridho kepada orang yang menuntut ilmu, sehingga kemana perginya orang yang mencari ilmu selalu dinaungi oleh makhluk Allah, para malaikat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Artinya apa? Artinya keagungan, keistimewaan, kesempurnaan, kehebatan mencari ilmu itu adalah sangat luar biasa. Bahkan tertera di dalam kitab Tangkihul Kaul, orang yang belajar ilmu itu sebelum melangkah sudah diampuni dosanya. Subhanallah. Saking mulia, saking istimewa pencari ilmu. Jangan sampai gini, wah ini mah boro-boro di negeri Cina, boro-boro di Jepang, boro-boro di mana-mana, boro-boro di Timur Tengah. Tetangga saja mengadakan pengajian, enggak mau. Ya memang seperti itu. Jadi kegiatan mengaji itu karena sangat dahsyat, keutamanya sangat luar biasa, ya memang gangguannya juga tidak kalah besar. Jadi males, rasanya nggak mau. Naudzubillah. Tapi walaupun bagaimana, kita tetap kembali kepada keputusan Allah Jalla wa'ala. Jadi artinya apa? Artinya pekerjaan yang paling mulia terhormat yaitu thalabul ilm. Ibadah yang lebih mulia, lebih terhormat thalabul ilm. Jadi kalau mencari ilmu itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kan harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kalau thalabul ilmi itu kita duduk saja, kita di tempat pengajian, udah sangat luar biasa. Ya tentu kita diniati lillahi ta'ala, diniati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Paling gampang, paling mudah. Datang, hadir, duduk, makan, minum, ngopi, beres. Pahala besar, dosa diampuni. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya biar yang ngecamling ya, yang ngomong, ya, biar Ustadz kita mendengarkan saja, beri ngarau, beri ngopdud aja, ngopdud. Pahala besar, sungguh luar biasa. Tapi walaupun seperti itu, ya yang namanya
pahalanya dahsyat, ya kita malas saja gitu. Walaupun ada rokok, ada makanan, ada minuman, ada berbagai macam, malas saja. Ya, tapi ya memang itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seperti apapun, tetap keputusannya, akhirnya, terminalnya adalah prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya yang bisa melaksanakan, hadir di tempat pengajian, berarti itu adalah yang sangat luar biasa, yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua manusia bisa pun kita itu adalah bukan karena kita, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena giringan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan giringan malaikat rahmat. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad. Kalau kita namanya juga hidup ya, namanya juga hidup. Kadang-kadang kita kebiasaannya sering kita sengsara ya. Jadi kesengsaraan ini jangan sampai kita kita biarkan. Kita biarkan. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kadzal faqru ayyakuna kufran. Tidak sedikit kita menjadi kafir. Tidak sedikit kita menjadi murtad. Tidak sedikit kita menjadi penjahat. Kenapa? Karena kesengsaraan. Karena kekurangan. Makanya anak-anak sering bilang ya, kalau lagi makan-makan, masak-masak, sering bilang begini, ayo kita makan. Ya, jadi masak itu ya masak, ada goreng ayam, misalkan ada goreng ikan itu, terus melibatlah bersama-sama. Terus anak-anak pada bicara gini, ayo kita makan bersama-sama, jangan biarkan perut lapar, karena perut lapar itu adalah menimbulkan kejahatan. memang betul. Jadi sesuai yang dikatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kadzal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir orang yang fakir, orang yang sengsara, melarat, itu menjadi kafir, menjadi ingkar, menjadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin hidup serba mudah, rezeki tidak putus, usaha kita selalu maju, bisnis kita selalu cair, ya pokoknya lancar lah, dan cepat kita menjadi orang sukses, maka ini Al-Fakir ijazahkan ilmunya, amalkan, insya Allah Al-Fakir ijazahkan untuk siapapun yang menemukan suara Al-Fakir ini, Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala, dan sebarkan aurad ini kepada saudara, handai, tolan, keluarga, sahabat kita, supaya lebih luas kemanfaatannya. Itu jadi cara wiridnya, kita puasa ya. Kita puasa jangan lama-lama, 9 hari saja ya, supaya hidup kita sukses nih. Usaha maju segala macam, rezeki milik gampang, musibah dijauhkan oleh Allah, ya pokoknya hidup itu lulus lah, mulus, jembar rahayu ya. Ini kita puasa 1 minggu, yang diwiridnya apa? Yang diwiridnya, ini diwiridnya habis sembahyang duhur ya, tapi pertama wirid itu hari Jumat. Jadi pertama, jadi habis sholat Jumat kita wirid atau baca ya, baca yaitu
surat Al-Baqarah. Jadi kita sedia Quran. Jadi dibaca saja. Baca surat Al-Baqarah ya. Dari awal ya, dari Alif Lam Mim berarti dari alhamdulillah, dari Fatihah. Ya, baca dari awal surat Al-Baqarah nepi ka akhir surat Al-Maidah. Itu hari Jumat. Hari Sabtunya yaitu baca biasa habis sholat duhur ya. Habis sholat duhur. Kalau pertama habis sholat Jumat. Baca surat pertama ya, surat awal surat Al-An'am sampai akhir surat At-Taubah. Terus hari Minggu baca dari awal surat Yunus sampai akhir surat Maryam. Hari Senin dari awal surat At-Toha sampai akhir surat Al-Qasas. Dan seterusnya. Nanti ini Al-Fakir ya, waridnya ditulis di deskripsi. Silahkan nanti lihat di deskripsi, di kolom deskripsi ya. Terus hadratnya kepada siapa? Hadratnya seperti begini, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Terus khususan ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wasufliyah khususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Terus khususan ila hadrati jami'i anbiya'i wal mursalin ya, khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa Babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud ususan hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah ya. Terus khususan ila hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrat Sultanil Auliya Syabdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirruh. Al-Fatihah. Terus khususan wala hadrati jami ulama illah fil masyariq wal maghrib khususan ila hadrati man ajajani hadza. Terus khususan hadrati Abi Umi. Terus Syai'uli Lailaumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah satu kali. Ini sebelum wirid ya, sebelum membaca surat Quran itu. Langsung kita diteruskan membaca Al-Quran yang sudah tadi Al-Fakir sebutkan. Nanti lengkapnya urut ini dilihat nanti di kolom deskripsi. Insya Allah, kalau kita ini amalkan, kita lakukan, kita kerjakan, insya Allah hidup kita akan mudah. Bisnis mudah, masalah beres lah, nggak ada kendala insya Allah. Jadi keinginan, kehendak, hajat kita insya Allah diwujudkan seperti apa yang kita mau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fakir sekali lagi ijazahkan untuk semua, siapapun dimanapun yang menemukan suara Al-Fakir ini silahkan amalkan, semoga ijabah, insya Allah ijabah. Insya Allah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan. Semoga bermanfaat. Dan semoga ini menjadikan satu wasilah turunnya kasih sayang Allah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.